Nah, saudara, masih bersama kami di program Mutiara Iman dalam pembahasan mengenai arti hablum minanas bersama Bapak Didik Saifuddin MAG selaku dosen Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai makna dari hablum minanas dan juga seberapa pentingnya sih hablum minanas dalam kehidupan kita. Betul nih Bapak? Iya. Oke, kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Di era modern saat ini, Pak, banyak sekali orang yang merasa hidupnya ini semakin sibuk, baik dalam pekerjaannya, studinya, dan berbagai tuntutan lainnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana sih Pak caranya agar kita bisa tetap menjaga hubungan baik tanpa merasa ada beban nih Pak? Kan biasanya kita punya masalah seperti itu ya Pak. Nah, adakah cara sederhana yang bisa diterapkan agar hablum minanas ini tetap terjaga meskipun ritme hidup semakin cepat? Silakan. Mungkin ini akan sulit untuk dilakukan beberapa orang, tetapi kita dituntut untuk secara sederhana berbaur, menjalin hubungan baik dengan tetangga, dengan saudara, atau dengan kerabat. Secara sederhana menurut saya, paling mudah adalah menjalankan sholat berjamaah, baik itu di masjid atau di mushola setempat. Karena di dalam sholat jamaah tersebut, walaupun kita bertujuan atau berorientasi terhadap hablum minallah, tetapi secara tidak langsung kita juga menjalankan hablum minannas. Karena kita akan bertemu dengan saudara, bertemu dengan kerabat dalam rangka menjalankan ibadah di masjid. Maka jamaah sholat di masjid atau di mushola setempat merupakan cara paling sederhana, cara paling mudah dalam rangka membangun hablum minannas dari rutinitas yang begitu padat. Di sisi yang lain, kita juga bisa meluangkan waktu ikut berbaur dalam rangka kegiatan ronda atau bisa juga dalam rangka kegiatan kerja bakti, baik itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali dalam sebuah lingkungan atau sebuah komunitas perumahan tertentu, yang mana ini akan berdampak positif menjalin hubungan atau mempererat hubungan sebagai makhluk sosial satu dengan yang lainnya. Mungkin itu bisa diaplikasikan bagi saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kebetulan memiliki jadwal yang memang sangat padat, ritme yang sangat ketat, sehingga tidak membebani kita dalam menjalin hubungan hablum minannas, menjalin hubungan baik dengan para saudara ataupun juga tetangga, dan juga hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hidup di era modern, saat ini kita juga hidup di era digital, betul ya Pak ya? Nah, kita seringkali melihat orang yang membangun pagar tembok dengan membatasi interaksi hanya pada beberapa atau orang-orang tertentu saja. Nah, bagaimana sih Pak caranya bagi kita agar bisa membangun pagar tembok atau pagar mangkok yang lebih terbuka dan inklusif agar interaksi digital kita tetap dalam nilai-nilai Islam? Baik, terima kasih. Saudara Mutiara Iman, hal-hal yang dapat kita aplikasikan ketika kita berinteraksi secara digital adalah dengan membatasi diri, dengan membatasi untuk berkomentar dalam hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
Kemudian selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wala yu'dzi jarahu, dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, maka hendaknya mereka tidak menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka memuliakan tamunya. Dari sini kita bisa menarik sebuah benang merah bahwa menjaga diri berbicara yang baik, berbicara yang santun merupakan kunci di era digital supaya kita terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan, dapat menimbulkan perselisihan, yang mana ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Menjaga lisan, menjaga tangan dari sekedar mengomentari hal-hal yang dirasa kurang diperlukan. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kita tuh dalam berinteraksi harus sewajarnya saja ya Pak ya, dan sepentingnya saja, yang nggak penting ditinggalkan saja, begitu ya Pak ya. Oke. Wah, penjelasan dari Bapak Didik Saifuddin MAG selaku dosen Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan membuat kita menjadi lebih mengetahui makna yang terkandung di dalam Hablum Minan Nas. Nah, saudara, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih memiliki beberapa pertanyaan. Tentunya tetap di program Mutiara Iman.